Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meka Putra dengan stambuk A251210005, kelas B, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Baik, di sini ada soal. Saya akan menjawab soal berikut. Amonia adalah salah satu senyawa nitrogen yang sangat penting terutama untuk bahan baku pupuk. Dalam skala industri, amonia diproduksi dengan proses Haber, yaitu dengan mereaksikan nitrogen dan hidrogen dengan bantuan pengkatalis besi. Reaksinya itu N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Delta H-nya sama dengan minus 92 kJ. Ditanyakan yang bagian A, menurut asas Le-Chatelier, langkah apa yang harus dilakukan agar amonia yang dihasilkan maksimal? Bagian B, pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atm, hitunglah harga Kp dan Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut. Jika diketahui delta G0F NH3 sama dengan minus 16,7 kJ per mol, delta G0F N2 dan H2 sama dengan 0. Dan bagian C, hitunglah perubahan entropi delta U dan delta A. Baik, kita ke jawaban yang pertama bagian A. Langkah-langkah yang harus dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal yaitu yang pertama, jika konsentrasi N2 dan H2 ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah produk. Dan jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil atau produk juga. Dan yang ketiga, yaitu jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm, ke kanan, atau ke arah produk. Nah, selanjutnya kita akan menentukan harga Kp dan Kc. Nah, delta G sama dengan 2 dalam kurung delta G0F di NH3 dikurang delta G0FN2 ditambah delta G0FH2. Nah, sama dengan 2 delta G0F NH3 kan minus 16,7 kJ dikurang 0 kJ per mol ditambah 0 kJ per mol. Kenapa 0? Karena telah diketahui tadi delta G0FN2 dan H2 itu sama-sama 0. Nah, jadi kita jumlahkan semua sudah, maka diperoleh hasil 33,4 kJ per mol. Nah, lanjut, ln Kp sama dengan delta G dibagi nRT. Nah, sama dengan 33,4 kali 10 pangkat minus 3 Joule per mol. Kenapa muncul 10 pangkat minus 3? Karena dari kilojoule kita ubah ke joule dan dibahagi 1000. Nah, lanjut. 33,4 kali 10 pangkat minus 3 Joule per mol dibagi 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 298 Kelvin sama dengan 33,4 kali 10 pangkat min 3 Joule per mol dibagi 2477,572 Joule per mol. Nah, ln Kp sama dengan minus 13,48. Kp sama dengan E pangkat minus 13,48. Kenapa muncul E di sini? Karena E di sini turunan dari sini. Ln Kp. Nah, maka didapatkan hasil akhirnya yaitu Kp sama dengan 714.972,958. Nah, selanjutnya kita mencari harga Kc. Kc sama dengan Kp dibagi dalam kurung RT dikali delta N, di mana delta N sama dengan 2 kurang, mohon maaf ada sedikit kekeliruan, di sini seharusnya 4. 2 dikurang 4 sama dengan minus 2. Nah, sama dengan
714.972,958 dibahagi 0,082 liter ATM per mol Kelvin dikali 298 Kelvin dipangkat minus 2 sama dengan 714.972,958 dibahagi 24,436 pangkat minus 2. Nah, sama dengan 714.972,958 dibahagi 0,00168, maka didapatkan harga KC-nya sama dengan 429.579.141,666. Baik, selanjutnya kita mencari entropi delta U dan delta A-nya. Nah, rumus untuk mencarinya itu kita memakai rumus delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Maka delta G-nya sama dengan 33,4 kJ per mol sama dengan delta H-nya di sini minus 92 kJ per mol dikurang temperaturnya sini kan 298 Kelvin dikali delta S. Nah, di sini delta S-nya yang dicari, maka sama dengan minus dia pindah ruas. Jadi, minus 33, kJ per mol dikurang 92 kJ dibahagi minus 298 Kelvin, maka sama dengan minus 125,4 kJ dibahagi minus 298 Kelvin, maka diperoleh hasilnya delta S sama dengan minus 0,4208 kJ per mol Kelvin. Nah, kemudian kita mencari delta H-nya. Nah, rumus mencari delta H-nya di sini delta U ditambah R ditambah delta S delta N. Nah, di mana delta N-nya sini minus 2. Nah, delta H-nya di sini minus 92 kJ sama dengan kan di sini belum diketahui delta U-nya, maka delta U ditambah 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 298 Kelvin dikali minus 2. Minus 92 kJ sama dengan delta U ditambah minus 4955,144 Joule. Maka delta U sama dengan, jadi minus 92 ini pindah ruas ke sebelah kanan, maka 92 kJ ditambah 4,9555144 kJ. Maka didapatkan hasil delta U sama dengan 96,9555144 kJ. Nah, selanjutnya pada soal itu kita disuruh mencari delta A-nya. Maka rumus mencari delta A sama dengan delta U dikurang T delta S. Maka kita substitusikan, sudah kita dapat semua hasilnya nih. Jadi delta U-nya kan 96,9555144 kJ dikurang temperaturnya 298 Kelvin dikali dalam kurung minus 0,4208 kJ per mol Kelvin sama dengan 96,9555144 kJ ditambah 125,3984 kJ per mol, maka delta A-nya yang didapatkan 222,353544 kJ per mol Kelvin. kJ per mol. Nah, itu tadi
jawaban yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.